Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Feli Maita Putri, Felia Agustin, Anafi Rahman, dan Dewi Septiani Sukma. Pada video kali ini, kami akan membahas standar pelaporan keuangan internasional dan kualitas informasi keuangan, prinsip versus standar berbasis aturan. Yang pertama ada pendahuluan. Permintaan akan informasi keuangan berkualitas tinggi telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir karena skandal keuangan baru-baru ini, seperti Enron dan WorldCom di USA, Renong di Malaysia, dan HIH Insurance di Australia, menurut Gayo 2010. Kurangnya transparansi dan rendahnya kualitas informasi keuangan yang diungkapkan merupakan salah satu faktor penyebab skandal tersebut. Skandal tersebut menimbulkan seruan untuk meningkatkan transparansi dan mendorong pihak berwenang dan akademisi untuk menentukan cara untuk mendorong perusahaan menyiapkan dan mengungkapkan informasi keuangan berkualitas tinggi. Untuk mencapai sistem global yang seragam untuk laporan keuangan, Komite Standar Akuntansi Internasional atau IASC yang dibentuk pada tahun 1973. Ambisi utama IASC salah satunya yaitu mengembangkan standar akuntansi internasional atau IAS dengan tujuan untuk menyelaraskan standar akuntansi. Selanjutnya, teori dan hipotesis pelaporan keuangan internasional. Menurut Ball, IFRS menjanjikan informasi laporan keuangan yang lebih akurat, komprehensif, dan tepat waktu. Sejauh informasi laporan keuangan tidak diketahui dari sumber lain, ini akan mengarah pada penilaian lebih terinformasi di pasar ekuitas dan karenanya menurunkan risiko bagi investor. Dalam standar IFRS secara substansial berbeda dibandingkan dengan standar sebelumnya karena fakta bahwa IFRS lebih berorientasi pada pasar modal, lebih relevan bagi investor, dan lebih komprehensif terutama dalam hal pengungkapan. Dari teori dan hipotesis pelaporan keuangan internasional, salah satu masalah yang diperdebatkan terhadap IFRS adalah pengukuran nilai wajar yang baru. Untuk menghitung nilainya, pasar penetapan harga aset harus ada. Namun, mungkin di beberapa negara, terutama negara-negara non-maju, penetapan harga pasar aset tidak cukup dalam untuk menyediakan data yang diperlukan untuk menilai kembali jumlah aset dengan andal. Salah satu masalah yang diperdebatkan terhadap IFRS adalah pengukuran nilai wajar yang baru. Ini berarti bahwa perusahaan di negara tersebut harus beralih ke pendekatan sintesis, seperti menggunakan modal nilai wajar atau estimasi beberapa aset serupa. Akibatnya, nilai perkiraan tidak benar-benar dapat dibandingkan di antara semua negara. Selain itu, pelatihan dan pendidikan ekstensif akan diperlukan untuk memastikan bahwa laporan keuangan disiapkan, diinterpretasikan, dan diaudit dengan benar. Standar berbasis prinsip versus berbasis aturan. Menurut NOPS tahun 2005 ada dua pendekatan dalam penetapan standar, yaitu berbasis prinsip dan berbasis aturan. Di bawah pendekatan berbasis prinsip, standar akuntansi mengandung sedikit aturan, itu pun jika ada. Standar akuntansi tersebut terdiri dari prinsip-prinsip yang luas dan bergantung pada pengguna standar untuk membuat pertimbangan profesional sehubungan dengan masalah akuntansi yang dihadapi. Sebaliknya, pendekatan berbasis aturan mensyaratkan pengguna standar akuntansi untuk mengikuti aturan rinci dan spesifik dalam menentukan pelakuan akuntansi yang tepat untuk suatu transaksi atau peristiwa. Akademisi seperti Tomadakis tahun 2007 mengatakan penggunaan prinsip untuk memandu tindakan individu dan kelompok daripada menetapkan seperangkat aturan yang terperinci. Daya tarik lain yang sangat praktis adalah bahwa menetapkan prinsip daripada aturan memungkinkan regulasi merespons secara efektif kondisi yang berkembang tanpa perlu amandemen terus-menerus. Singkatnya, kedua dasar penetapan standar yaitu berdasarkan prinsip dan berdasarkan aturan memiliki kelebihannya sendiri.
Standar berbasis prinsip memberikan pedoman luas yang dapat diterapkan pada banyak situasi. Pedoman yang luas dapat meningkatkan kesetiaan representasi dari laporan keuangan. Di sisi lain, standar berbasis aturan meningkatkan kualitas informasi keuangan dengan meningkatkan komparabilitas antara laporan keuangan. Namun, di bawah pendekatan berbasis aturan, regulasi harus terus-menerus diubah untuk merespon kondisi yang berkembang secara efektif. Selanjutnya yaitu standar akuntansi keuangan dan kualitas informasi. Standar akuntansi adalah spesifik negara untuk memenuhi perbedaan dalam lingkungan bisnis, struktur hukum, dan lembaga penegak hukum. Pengenalan IFRS merupakan langkah menuju harmonisasi standar akuntansi yang berupaya memberikan komparabilitas pelaporan keuangan. Fitur penting IFRS adalah penggunaan akuntansi nilai wajar. Kemajuan menuju akuntansi nilai wajar dari akuntansi biaya historis diharapkan menghasilkan laporan keuangan yang lebih relevan, tepat waktu, dan kredibel. Itu adalah menurut Wan Ismail tahun 2010 yang dapat mengarah pada kualitas informasi keuangan yang lebih tinggi. Keuntungan utama dari akuntansi nilai wajar adalah bahwa ia memberikan penilaian aset dan kewajiban yang akurat secara berkelanjutan kepada pengguna informasi keuangan perusahaan yang dilaporkan, yang memberikan wawasan yang lebih baik kepada pengguna untuk pengambilan keputusan. Hasil analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas informasi keuangan diukur dengan 5 indikator yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 kategori. Meningkat setelah adopsi IFRS dari perspektif manajemen penghasilan. Hasilnya memberikan bukti bahwa kualitas informasi keuangan membaik setelah adopsi IFRS. Namun, hasil dari perspektif audit dicampur. Hasil indikator pertama dari perspektif audit menunjukkan bahwa jumlah opini auditor yang memenuhi syarat QAOR di kedua negara meningkat setelah adopsi IFRS, menunjukkan penurunan kualitas informasi keuangan. Hasil ini bagaimanapun dapat dikaitkan dengan kompleksitas standar IFRS dan bukan kerana kualitas informasi keuangan itu sendiri. Indikator lain dari perspektif auditing NBAR menunjukkan bahwa tidak ada perubahan yang terjadi pada tingkat kualitas informasi keuangan. Kesimpulannya yaitu, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa standar akuntansi dapat berperan dalam memastikan kualitas informasi keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan. Dengan kata lain, kualitas informasi keuangan dapat dilembagakan melalui standar akuntansi. Studi ini memberikan bukti bahwa meskipun IFRS dikembangkan di lingkungan yang berbeda dari negara-negara adopsi, manfaat serupa masih dinikmati oleh negara-negara yang mengadopsi IFRS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Penetapan Standar sebagai salah satu lembaga yang bertanggung jawab yang mengatur lingkungan bisnis dan dipercayakan dengan peran yang lebih besar untuk memastikan kualitas informasi keuangan yang lebih kaya dan lebih baik. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.